Laporan analisis ASI sudah keluar. Nama yang dieliminasi boleh langsung pergi. Kudengar Tuan Muda Fu bukan anak dari Tuan Fu. Dia adalah anak saudara laki-laki Tuan Fu yang seleksi sangat ketat. Tuan Fu baik kepada saudaranya. Pengasuh bayi, gaji bulanan 20.000, termasuk makan dan tempat. Semoga Tuhan memberkati. Aku pasti harus terpilih. Nomor 3 kadar capsaicin berlebihan. Tereliminasi. Nomor 5 kurang tidur. Level hormon tidak stabil. Tereliminasi. Nomor 7 susunya memenuhi standar. Tinggal. Yang lainnya bisa pergi. Halo, bolehkah saya? Miskin sampai harus jual ASI, masih mau negosiasi. Atau maksudmu, kamu mau pakai cara ini? Untuk menarik perhatian Tuan Fu. Bukan begitu. Wanita seperti kamu sering kulihat, mengandalkan kecantikan. Ingin naik ranjang. Kalau tak mau kerja, maka pergi sana. Siapa yang menyuruhnya pergi? Tuan Fu. Ikuti aturan keluarga Fu. Minta maaf padanya. Maafkan saya, Nona, saya gagal mengenali orang hip. Itu kesalahan. Pergi. Saya tidak ingin melihat dia lagi. Pengawal. Pak Fu. Kaget ya? Ini untukmu. Lihat, hampir sehari tidak makan. Hidup meski sulit, tetap harus makan dengan baik. Mungkinkah di suatu tempat ada kita? Dua jiwa akhirnya di sini bertemu menyelesaikan penyesalan masa muda. Tak disangka gadis kecil dulu. Sekarang sudah punya anak. Sayang sekali. Kalau ada apa-apa, bisa cari aku. Kalau dalam 3 hari, Tuan Muda minum susumu, bonusnya akan dilipat gandakan. Bawa ke kamar pembantu, rawat baik, jangan lalai. Baik. Tuan Fu benar-benar baik, sampai-sampai memberi perhatian khusus padaku. Ikuti aku. Ini tempatmu, kamar Tuan Muda ada di sebelah. Mulai besok, ikuti aku untuk kenali pekerjaan. Baik, terima kasih. Jangan punya Jongon. tentang Pak Fu. Dengar Pak Fu punya cinta sejati. Bertahun-tahun dia mengingatnya. Uangnya sudah kamu dapatkan? Anak ini bikin rugi, hampir mati kelaparan, selalu merengek. Sun Yan, jangan lupa. Setahun lalu, karena kamu, aku celaka dan patah kaki. Tapi waktu itu kamu yang menabrak orang. Tabungan keluarga digunakan untuk ganti rugi. Berhenti bicara manis sama aku. Aku kasih tahu kamu, dalam 3 hari tidak balikkan uangnya. Aku akan jual anak perempuanmu untuk dapatkan uangnya. Saya mengerti.
Sayang, tunggu sebentar lagi, Mama pasti akan mengambilmu dari orang itu. Dapatkan uang dalam 3 hari. Sepertinya saya harus mencari Pak Fu. Pak Fu, ini adalah informasi saya dapatkan. Pengemudi yang menyebabkan kecelakaan saudara Anda menerima transfer anonim 500.000 seminggu sebelum kecelakaan. Mengganggu keluargaku. Aku juga tidak akan melepaskan keluarganya. Periksa untuk saya. Ini Presiden Fu. Dan juga, dia sudah menikah. Istrinya melahirkan. Berikut informasinya. Sangat bagus. Aku membeli nyawa saudaraku seharga 500.000. Lalu aku akan membuat seluruh keluarganya membayar harganya dengan nyawa saudaraku. Fu. Tuan Fu, saya mengganggu Anda tidak? Ya, Ada perlu apa? Pak Fu, bolehkah saya meminjam gaji sebulan lebih awal dari Anda? Suamimu mana? Masa baru habis melahirkan, sudah keluar kerja? Dia tidak baik padamu. Nyen. Aku dapat bonus 3.000. Semua sudah aku transfer ke... Sekalian kubawa bunga kesukaanmu. Nyen. Aku kena perampingan dari perusahaan. Tapi tidak masalah. Aku mau jadi pekerja kasar demi kamu. Asalkan kamu bisa tenang melukis. Dua tahun yang lalu. Melukis. Seharian hanya tahu menggambar. Gambaran ini bisa dijual berapa sih? Cepat cari kerja di pabrik, ya. Kalau bukan menikahi kamu, aku nggak akan jadi begini. Pergi dari sini. Dia sakit. Butuh aku untuk merawatnya. Pak. Kami memberi Tuan Muda susu. Tuan Muda belum cukup minum. Dia masih ingin minum. Kalau begitu, Aku setuju denganmu. Bonus ganda yang kujanjikan akan tetap aku berikan padamu. terima kasih. Dulu kamu tidak seperti ini. Kamu kenal aku? Aku. Aku pernah melihat lukisanmu. Kamu pernah melihat lukisanku. Lukisanku tidak terkenal. Pergilah. Nanti berikan uangnya, ingatlah. Tetaplah dengan kata-kataku. Masalah apapun. Datanglah padaku. Aku selalu di sini. Pak Fu, maksudnya tidak mau? Pak Fu punya orang spesial, jangan dekat-dekat. Nona Su, merepotkanmu. Ini memang harus kulakukan, tidak merepot. Ngomong-ngomong, hubungan kamu dengan Pak Fu apa? Pak Fu kelihatannya sangat peduli padamu. Aku cuma seorang pengasuh. Apa bisa punya hubungan apa? Beri susu Tuan Muda dulu. YK.
Fu, Tuan Fu. kamu ambil dan pakai dulu. Terima kasih. Ini banyak, tidak bisa. Harus dikembalikan sebagian padanya. Tuan Fu, pinjam gajiku sendiri sudah cukup. Ini adalah tambahan. Cara kamu menggambar benar-benar bagus. Tuan Fu, kita sebenarnya ada di mana? Kenapa? Dia membuatku merasa begitu akrab. Aku punya studio seni. Biasanya tidak ada orang. Kamu bisa pergi kapan saja. Dia. Ternyata kau selalu ingat soal lukisanku. Uang ini. Jangan kirim semua ke rumah. Harus simpan sebagian. Simpan hingga cukup. Baru bisa bawa anak perempuan keluar. Penjual susu ingin naik derajat. Lihat bagaimana aku menghajarmu. Sudah larut malam. Tidak ada orang keluar, kan? Biarkan anak itu bersantai sedikit. Dia masih secantik saat mudanya. Tetap sama cantiknya seperti dulu. Seharian aku mengintai, akhirnya aku dapat bukti. Sunian. Kamu habis sudah. Kalian sedang melihat apa? Cepat kemari semua, lihatlah, pengasuh baru kita ini. Karanya benar-benar cerdik. Malam-malam menidurkan anak. Pintu tidak ditutup, baju pun tidak dikunci. Tunggu-tunggu saja Pak Fu masuk. Pantas saja Pak Fu terhadap memperlakukan secara berpandai menggoda. benar-benar tak Memalukan zik. mungkinkah tadi malam? Bagaimana mungkin? Bukan begitu, kalian sedang memfitnah. Biar orang lihat, cewek licik sudah melakukan apa. Orang seperti ini, aku sudah sering lihat. Aku membuka pintu sedikit agar anak bisa hirup udara. Lagi pula, kasih makan anak, harus buka baju? Apa kalian sebelumnya nggak pernah disusui ibu kalian? Kamu sudah keluar jualan susu, tapi nggak nutupin diri dengan baik, pamer. Bukannya ingin menarik perhatian Pak Fu, kan? Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Mau apa kalian? Untuk kasih pelajaran ke kamu. Biar kamu tahu, Tuan Fu bukan orang yang bisa kamu idamkan. Kalian sedang apa? Berikan padaku. Aku ingat sebelum masuk. Mendapat pelatihan aturan keluarga Fu. Tidak buat geng. Tidak menipu atasan. Tidak menekan bawahan. Tidak menggosipkan rekan kerja. Kamu minta maaf ke Nona Sunian. Hanya seorang pengasuh. Miskin sampai jual susu. Profesi pengasuh ada sejak dulu. Bisa dibilang kamu terlalu bodoh. Terlebih lagi, setiap profesi sama sederajat. Meremehkan orang lain. Kamu meremehkan dirimu sendiri. Kita juga lebih baik. Karena tidak puas, besok tidak perlu datang. Ini tidak cocok untukmu. PK Fu, bukan itu maksud saya. Kalian juga, jika ada yang meremehkan Nona Su, bisa langsung ke pengurus untuk ambil gajinya. Kami belum minta maaf kepada Nona Su. Nona Su, maaf. Itu kesalahan saya. Saya tidak seharusnya bersikap begitu padamu. Tolong bantu saya mempertahankan pekerjaan ini. Saya benar-benar tidak bisa kehilangannya, Nona Sophie. Jangan khawatir. Kamu bisa lakukan apa saja yang kamu inginkan. Kamu menyebar gosip tentang saya. Kamu pernah berpikir aku bisa kehilangan pekerjaan ini juga? Aku tidak memintanya bertanggung jawab atas lain. Aku hanya ingin dia tidak muncul di depan aku. Baik. Belum pergi? Nona Su, Tuan Fu, bukan itu maksudku. Tolong ampuni aku. Tolong kalian. Kerja baik-baik. Abaikan pendapat orang lain. Ada masalah apa? Kapan saja bisa cari aku. Pak Fu, Anda masih ada rapat sore ini.
Aku tidak melihat apa-apa. Ayo pergi. YK. Bu, jangan goyang-goyang. Goyangan membuatku pusing. Bagaimana tidak cemas? Sudah 2 hari. Si kecil itu tidak pulang, tak bawa uang sepeser pun, jangan-jangan. Berharap dia bisa muncul dengan uang. Jadi gimana? Biaya rumah sakit kakak. Dan tas aku. Wanita itu nggak bisa dia. Kalau dia ambil uangnya sendiri gimana? Kita harus pergi ke rumah keluarga Fu minta uangnya. Apa itu bakal berhasil? Tenang, aku punya cara. Kalaupun harus pakai paksaan, juga ikat dia dan bawa kembali. Buka pintu. Biarkan kami masuk. Sunyan, jangan sembunyi dan diam. Aku tahu kamu ada di dalam. Ini rumah pribadi. Tinggalkan tempat ini atau aku lapor polisi. Lapor polisi? Baiklah. Biarkan polisi melihat bagaimana keluarga Fu menyembunyikan menantu perempuan. Menantu. Apakah datang untuk mencari masalah dengan Nona Su? Saya harus segera menelepon Tuan Fu. Halo Tuan Fu. Ibu mertua dan adik ipar Su membuat masalah. Bawa dia pergi dari pintu belakang. Segera. Baik. Sunyan, si kecil menggemaskan. Bagaimana bisa menemukan tempat ini? Kellyer, Lepaskan aku. Nona Su, cepat keluar lewat pintu belakang. Iya. Sunyan, kamu lupa anakku setahun lalu karena terlilit utang setelah kecelakaan? Setahun lalu kecelakaan. Kamu bersembunyi di sini, tidak punya hati nurani? Baiklah kamu. Kini kamu sudah berani melawan, masih berani kabur. Menurutku dia mau pelihara pria muda. Lihat saja. Main-main dealer dengan orang lain. Wanita tak tahu malu, pantesan gak bawa duit pulang, ternyata lagi cari yang lebih kaya. Mau jadi istri simpanan kaya. Aku baru kerja 3 hari. Lepaskan Miss Su. Dia masuk secara resmi lewat wawancara. Bilang satu kata lagi. Aku akan tuntut kamu karena menyebar fitnah. Bukankah cuma penjual susu? Bicaranya serius banget. Pada akhirnya, bukankah cuma wanita tak tahu malu? Binar siapa tahu susu itu diberikan kepada siapa? Aku bekerja keras. Kalian menyebar fitnah. Berani bilang begitu tentang ibuku. Kami memfitnahmu, si tampan sudah maju, kamu masih mau bilang apa? Kalau kalian memfitnah saya akan lapor polisi. Wah, menindas orang tua ya. Semua orang lihat sini. Yang lapor polisi harusnya kami. Pasangan jahat menganiaya orang tua. Cepat, sembunyi di mana? Saudaraku butuh uang untuk berobat, tapi kamu. Sembunyi uang untuk bersenang-senang, lepaskan saya. Kamu masih berani dorong saya. Itu urusanmu sendiri. Kalian bersemangat orang tahu. Kalian paksa menantu selesai nifas untuk jual susu? Bersikeras, ya? Jangan lupa, putrimu masih di tangan kami, cepat keluarkan uangnya atau hari ini aku akan mengulitimu. Tidak ada. Berhenti. Kau baik-baik saja? Maaf. Bikin kamu lihat leluhur. Aduh. Semua orang lihat sini. Wanita ini luar biasa. Ini menyusui berapa pria. Dalam beberapa menit singkat ini. 2 pria sudah datang. Kasihan anakku, demi wanita ini dia jadi lampu. Wanita ini masih mencurangi di luar. Ini fitnah. Bosku, Pak Fu. Orang ini. Asisten bosku. Pak Fu tertarik padamu, baru melahirkan. Pak Fu selalu sibuk. Di siang hari, mana mungkin datang. Kedua pria tampan ini. Pasti pro. Kami tidak percaya. Pak Fu, memfitnah Anda dan Nona Su seperti ini. Melanjutkan tindakan hukum terhadap mereka? Segera laporkan ke polisi. Tuduh mereka menerobos rumah. Sengaja melukai orang, menyebar fitnah. Kamu pikir bisa lapor polisi? Siapa kamu pikir kamu? Apa mereka lakukan pada Sunyan tadi?
balaslah dengan setimpal. Benar-benar Tuan Fu. Kami tidak tahu Anda adalah Tuan Fu. Wanita ini sengaja mempermalukan kami. Gugat wanita ini. Wanita punya uang tapi tidak urus keluarga. Kakakku kehilangan kemampuan kerja demi dia. Hampir kelaparan. Wanita seperti ini harus dipenjara. Benarkah? Sejak Li Jun menjadi cacat, kuas lukisku patah. Saya bekerja dari subuh hingga senja setiap hari dan mengambil peran sebagai pengasuh bayi, ingin membawa anak itu pergi. Apakah saya salah? Kecelakaan mobil yang dialami Li Jun disebabkan oleh dirinya mengemudi mabuk. Sebagai istrinya, saya bertanya mengapa dia membeli kalung untuk wanita lain. Apakah saya salah? Tahun ini, kalian biasa jadikan aku kambing hitam untuk tanggung jawab biaya medis dan kompensasi kecelakaan. Totalnya 600.000. Aku akan bayar semuanya kepada kalian. Setelah aku selesai bayar, mulai saat itu, tidak ada urusan dengan kalian. 600.000. Kau berhutang pada bukan hanya 600.000. Kamu. Lahir adalah milik keluargaku, mati juga menjadi roh keluargaku. Tuan Fu. Jangan sampai merasa kasihan pada wanita. Wanita pandai menggoda pria. Anda CEO tidak perlu merendahkan diri. Berurusan dengan wanita bersuami seperti ini. Saya tidak peduli siapa dia. Sekarang, minta maaf padanya. Minta maaf. Saya lebih tua. Bagaimana mungkin saya minta maaf pada wanita seperti dia? Bagus. Laporkan, serat keluar, buang di depan pintu. Polisi akan mencarinya. Dan saya akan terus menuntut sampai mereka bersedia minta maaf ke Nona Su. Itu Direktur Fu. Bawa pergi. Sunyian Pengkhianat. Kamu tak akan mati dengan... Aku akan cari saudaraku, kalian tunggu saja. Maaf. Jadikan bahan tertawaan. Sunian. Berdiri. Aku bisa bantu atasi semua kesulitanmu. Tapi kamu harus bangkit sendiri. Tuan Fu. Ibu mertuanya Nona Su bilang putranya setahun lalu. Bawa dokumen, kembali ke perusahaan. Ya. Kotak medis. Ja. Ayo. Tidak perlu, Tuan Fu. Tidak perlu, Pak Fu. Saya bisa sendiri. Jangan bergerak. Kamu terluka di tempatku, cedera kerja. Ini juga kesalahanku. Nanti, saya akan beri kamu kompensasi cedera kerja. Terima kasih, Pak Fu. Panggil nama saya saja. Fu Yancheng. Terima kasih. Sedikit sakit. Tahan sebentar. Di rumah. Apakah selalu seperti ini? Mau pertimbangkan gugat cerai dan bersama saya? Mau pertimbangkan gugat cerai? Bersama saya. Aku masih istri orang. Kamu bicara begitu. Bisa bikin orang salah paham. Tidak ada salah paham. Saya sungguh-sungguh. Jika kamu mau cerai, atau kumpulkan 600.000 sebelum cerai, saya bisa bantu kamu. Tapi sampai sekarang, kamu masih menolak bantuan saya.
Ini urusan saya sendiri. Tidak peduli aku bercerai atau menerima bantuanmu atau tidak. Ini adalah pilihanku sendiri. Apakah kamu masih mencintainya? Apa? Saat sekeluarganya menindasmu, dia masih mendukung mereka. Bahkan, membiarkan ibu baru menjual susu demi menghidupi keluarganya. Jangan katakan pada kamu masih punya perasaan padanya. Apa kamu masih punya perasaan padanya? Pak Fu. Setiap wanita tak ingin hidup seperti ini. Tapi anakku masih ada di tangan mereka. Aku ingin berusaha sendiri untuk membawanya kembali. Kalau aku menerima bantuanmu, apa bedanya dengan 4 tahun lalu? Apa bedanya? Aku. Jadi, apakah aku mencintai Li Jun? Di hatiku, hanya ada anakku. Aku hanya berharap kamu bisa hidup bahagia. Aku hanya berharap Kamu bisa hidup bahagia. Sunian, Kamu siap? suamimu, Li Jun, membelikan aku kalung yang ada di keranjang belanjamu. Yang kamu simpan selama setahun. Katanya lebih cocok dipakai aku. Mau lihat fotonya? Kamu bohongin aku pergi kerja. Ternyata beli kalung untuk wanita lain. Kamu wanita ini. Berani-beraninya kamu selidiki aku. Jangan ikut campur urusanku. Kalau bikin aku marah, kamu dengan benda di perutmu, satu pun tidak perlu. Halo. Ini 120? Air ketuban saya pecah. Kamu pembawa sial. Kamu masih berani bangun. Bu, Di mana Li Jun? beraninya kau menyebut nama saudaraku? Seandainya bukan karena kamu, saudaraku akan bad mood. Bagaimana dia mengalami kecelakaan mobil jika dia masih dalam kondisi kritis? Dokter mengatakan dia akan menjadi. Ini semua salahmu. Kau menghancurkan anakku. Bagaimana kau masih Anda? Bagus sekali, kau berhasil membunuhnya. Bahkan itu tidak akan membuat saudara. Apa yang sedang kamu lakukan? Kalau terus begini saya akan lapor polisi. Kamu benar-benar pembawa sial. Kenapa kamu tidak mati saja? Bagaimana bisa menikahi menantu seperti kamu?
Kenapa kamu tidak mati saja? Bagaimana bisa menikahi menantu seperti kamu? Apa yang dikatakan Fu Yanchen benar. Orang bisa bantu hilangkan kesulitan. Tapi, saya bangkit sendiri. Membawa anak kembali ke sisi saya. Kemarin aku terlalu terburu-buru. Dia lama dikendalikan mental. Tidak bisa segera keluar dari itu. Harus pelan-pelan membimbingnya. Minta maaf dulu. Sunian, jangan tidur di sini. Nanti kedinginan. Seseorang. Tuan Fu, ini dokter terbaik di kota. Cepat, cepat, cepat. Sunian tidak baik. Dia tidak menerima perawatan pasca persalinan efektif. Nutrisi tidak mencukupi. Saya menderita mastitis akut. Itulah sebabnya demam tinggi itu terus. Kemudian resepkan obatnya. Pengobatan ini dia harus melakukan Pembukaan sumbatan fisik pada kelenjar payudara. Pengerukan fisik. Ya, melonggarkan fisik sakit. Harus tahan dulu. Sebagai suaminya, Anda harus siap mental. Sebagai suaminya, harus siap mental. baik. Masuk. Berikan padaku, kamu keluar dulu. Kentang dingin dikompres di area yang sakit bisa mengurangi peradangan. Baiklah. Tuan Fu, angkatkan baju. Naikkannya. Saya. Sudah suami istri, nggak perlu malu begini. Kamu aja deh, kamu aja. Kalian sedang apa? Sunian terkena mastitis akut. Kerja sama dokter untuk pengobatannya. Tuan Fu, pergi ambil handuk hangat untuk melancar. Tolong gantikan sebentar. Oh, oke. Tenang saja, aku tidak akan melihatmu.
Aku tidak akan membiarkanmu hidup seperti ini lagi. Jangan buang anak itu. Aku akan pergi sekarang ke Pak Fu untuk minta gaji di muka. Kumohon. Kumohon jangan buang anak itu. Cari tahu tentang keluarga Sunian. Khususnya semua informasi tentang suaminya dan ibu mertuanya. Aku ingin tahu bagaimana kehidupannya yang dulu. Khususnya semua informasi tentang suaminya dan ibu mertuanya. Aku ingin tahu bagaimana kehidupannya yang dulu. Tahu kamu suka meniru lukisannya. Jadi aku mendapatkan buku koleksi lukisan langka untukmu. Selama ini kamu fokus saja untuk sembuh. Saat bosan, gunakan ini untuk menghabiskan waktu. Ini terlalu berharga. Saya perlu menabung untuk anak. Tidak bisa menerima ini. Apa? Kamu lebih penting dari segalanya. Pak Fu, terima kasih. Saat semua berjalan baik, saya pasti akan membalas kebaikanmu. Jika kamu benar-benar ingin membalas saya, bagaimana kalau Fu, urusan mendesak di perusahaan. minta maaf ke Sunian, hargai privasi wanita. Maaf, Nona Su. Kesalahanku, karena menerobos masuk saat Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jika perusahaan urusan mendesak, cepat pergi saja. Baik. Ayo pergi, ya. Saat saya tidak ada. Hormati Nona Sunian seperti menghormati saya. Ja, Jika ada yang memanfaatkannya saat tidak ada, bersikap kasar padanya. Tidak perlu lapor, pecat. Lagi. Jaga akses. Jangan biarkan orang tak berkepentingan datang mengacau. Terutama keluarganya. tenang saja, tak satu pun lalat bisa masuk. Begitu banyak wanita terhormat bersaing masuk keluarga Fu. Tuan Fu tidak tertarik. Kenapa bisa jatuh cinta dengan wanita bersuami? Masalah ini bisa jadi akan menimbulkan masalah nanti. Masalah ini nanti pasti bakal ribet nih. Pelayan, Sunian sakit di ranjang. Kerjaan di ruang bayi, masih nunggu dia kerjain. Kamu otaknya rusak ya? Nggak dengar bos Fu ngomong apa? Posisi Sunian Nona. Sama kayak bos Fu. Tapi, Kamu suruh dia kaya? Kamu mau umur panjang? aku belum hidup cukup lama nih. Cepat ke dapur. Suruh Koki siapkan sup sarang burung. Layani Nona Sunian dengan baik. Akan diusir dari keluarga Fu. Baik, aku segera pergi. NAK, kamu harus membela kami. Si Sunian jahat itu. Dia pantas mendapatkan balasannya. Ada APA. Orangnya tidak dibawa pulang. Bagaimana dengan uangnya? Kakak, kau tidak tahu betapa tidak tahu malunya Sunian. Dia tidak sedang mencari pekerjaan. Sebaliknya, dia menggantung para... Kami baru saja menemukannya. Dia diusir oleh pengawal pria liar itu. Kami baru saja menemukannya. Dia diusir oleh pengawal pria liar itu. Wanita Sunian berani karena ada pria membelanya. Menyuruh pukul aku dan adikmu. Dia bahkan, mulai sekarang, tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga. Menurut, pergi sejajarnya. Perempuan.
Makan dan minum dari hasilku. Beraninya kau mengambil uangku untuk pria lain? Beraninya kau memukul ibuku? Aku pasti akan membunuhmu. Kakak, apa harus dilakukan sekarang? Pria ini cukup kaya. Kita tidak bisa menang. Mendengus. Tidak mampu menang. Saya punya banyak cara untuk menghadapi wanita ini. NAK. Apa idemu? Si pemborosan itu. Bukankah dia harta di tangannya? Bilang saja. Anak sakit parah. Perlu operasi segera. Suruh dia segera kasih uang. Pulang sekarang. Bilang saja. Anak sakit parah. Harus segera operasi. Suruh dia cepat cari uang. Balik sekarang. Ayah. Anak ada di tangan kita. Kita suruh ke timur takut ke barat. Selain itu, Kali ini bukan cuma uang, tapi juga bikin dia hancur lebur. Biarkan dia kembali melayani kamu. Biarkan dia tahu. Tanpa keluarga kita. Dia seseorang yang tidak diinginkan. benar, hahaha. Nian, tolong. Cepat kembali. Tolong, cepat kembali. Apa yang kamu lakukan? Anak tiba-tiba demam tinggi kejang. Dokter bilang, penyebab pneumonia dan gagal jantung. Sekarang sedang dalam penyelamatan darurat, sudah diberi peringatan medis. Kamu bilang apa? Anak. Bagaimana bisa? Dokter bilang, kalau tidak bayar operasi, anak tidak bisa diselamatkan. Aku akan segera datang. Jangan sentuh anak dulu. Nona Sunian. Sarang burung sudah siap. Cepat, selagi hangat. Bu. Li Jun. Bagaimana keadaan anak? Apa kata dokter? Penting sekarang adalah uang, dokter bilang. Harus bayar uang muka 5 juta baru bisa lanjut operasi. Kalau tidak, obat di... Kamu bawa uangnya? Bayar uang muka 5 juta baru bisa lanjut operasi. Kalau tidak, obat di... Kamu bawa uangnya? Ada. Aku segera transfer ke kalian. Kenapa ruang gawat darurat kosong? Sembunyikan putri saya di mana? Dan pemberitahuan kritis dokter. Tagihan pembayaran. Sudah saatnya periksa ini semua. Apa kau tidak mau selamatkan anak ini? Tanpa tagihan, saya tidak akan memberi sepeser pun. Akan cari dokter sekarang. Halangi dia. Berhenti. Kalian ngapain? Kasih HP ke aku. Saudara-saudara. Lihat nih istri kejamku. Anak perempuan di dalam. Tak tahu hidup. Masih dalam penanganan darurat. Dia tidak mau keluarkan uang untuk selamatkan nyawa. Malah ingin cek aku. Dia enggan keluarkan sepeser untuk selamatkan nyawa. Beraninya mau selidiki aku. Sungguh celaka. Dia meremehkan anakku yang cacat, lari jadi pembantu di keluarga kaya. Mencari keuntungan besar. Sekarang bahkan dia tidak pedulikan anak perempuannya sendiri. Dan lagi. Karena dialah kakakku jadi cacat. Menangkap perselingkuhan. Dia tertabrak mobil dan cacat. Semuanya, mohon perhatikan baik. Wanita ingin menaiki tangga sosial. Meninggalkan suami dan anak. Dia menyaksikan anaknya meninggal tanpa menyelamatkannya. Sungguh wanita kejam. Dia terlihat tampan. Bagaimana mungkin bisa sekejam itu? Dia tidak mau menyelamatkan nyawa putrinya, namun malah menjadi selir pria kaya. Orang seperti ini seharusnya ditenggelamkan di dalam kandang babi. Mama, aku akan memberimu uang. Tapi,
Lihat anak perempuanku. Pergi. Jangan sentuh dengan tanganku. Tak ada uang, mau lihat apa? Pergi. Ah, Semua sudah lihat jelas? Sampai sekarang dia masih berpura-pura sedih. kakak ipar. Jangan salahkan ibu kita. Gak ada uang gimana selamatkan anaknya. Lebih baik sekarang. Ajak Pak Fu datang sekali. Gak ada uang gimana selamatkan anaknya. Lebih baik sekarang. Ajak Pak Fu datang sekali. Bukankah kamu sudah dapat yang kaya? Bos besar ini, Pak Fu kan banyak uang. Pasti deh, dia gak tega lihat kamu susah. Cepetan telepon dia ya. Biar dia kirim uang. Selamatkan putrimu. Cepat telepon. Selama pria itu mau datang menyelamatkanmu, biarkan kamu bertemu anakmu. Sekalian bayar semua orang lihat. Tuan dermawan kita ini. Bagaimana dia perhatikan kamu dengan khusus. Ada apa ini? PHK Fu. Oh tidak. Nona Sunian telah menghilang. Kami menemukan rekaman. Dia berlari keluar panik. Baru saja melihatnya di rumah sakit pusat. Apa? Pak Fu yang menemukannya. Kami telah menemukan Li Jun di koridor ruang gawat darurat anak, rumah sakit pusat. Pergilah ke rumah sakit. Ya. Dasar binatang. Blokir pintu keluar rumah sakit pusat. Jangan sampai ada lalat pun yang keluar. Periksa rekaman CCTV di lorong anak-anak. Siap. Lalu, suruh tim hukum bersiap sekarang juga. Aku akan membuat keluarga ini mendekam di penjara selamanya. Ya. Mau aku libatkan orang lain. Jangan harap. Kalau butuh uang bisa. Tapi aku harus lihat anakku dulu. Kau wanita penggoda. Melindungi selingkuhanmu. Lihat bagaimana aku mengurusmu. Siapa? Siapa? Aduh Li Jun, lihat tuh, mereka menggertak ibumu. Li Jun. Kakimu. Kakimu sudah sembuh. Benar-benar seorang wanita ya. Kamu berharap aku kenapa-napa? Apakah hanya kalau aku cacat? Kamu bisa tenang melayani pria tampan ini? Kakiku sudah sembuh. Kamu malah tidak senang. Sepertinya kamu ingin aku mati di luar sana. Supaya dapat uang kompensasi. Untuk memelihara pria itu, ya? Tidak perlu jari lagi. Tanganku. Kendalikan dia. Lepaskan aku. Kamulah pengemudi yang melarikan diri setelah menabrak mati adikku di Boulevard Pantai. Kamu adalah kakak dari orang itu. Pak Fu. Memang benar Li Jun yang membunuh adikmu. Iya. Sunian. Aku mencari pelakunya selama setahun.
Dia adalah suamimu. Berpura-pura lumpuh lumayan meyakinkan. Bukan aku. Bukan aku yang menabrak. Dia yang melakukannya. Semuanya karena Sunian jahat memaksa. Apa yang kamu katakan? Kamu bersikeras agar aku menjemputmu pulang kerja. Aku sudah minum, tapi kamu memaksaku mengemudi mabuk. Aku bilang tidak, kamu menangis dan marah di telepon. Aku bilang tidak, kamu menangis dan marah di telepon. Tuan Fu, hutang ada pemiliknya. Salah Sunian, jalang itu menyebabkan adikmu mati. Jika ingin balas dendam, cari dia. Benar, dia adalah pembawa sial. Sejak hari pertama masuk, aku sudah tahu dia membawa sial. Sunian, kamu buat masalah sendiri. Kenapa menyalahkan kakakku? Kenapa kamu tidak mati saja? Kalau bukan karena menghidupi kalian, beban, aku tidak perlu. Cukup, Li Jun. Hari itu, setelah kamu menendangku, aku pergi ke rumah sakit untuk melahirkan. Sunian. Jangan ngaco. Dan kamu pergi temui selingkuhan buat rayain ulang tahunnya. Hari itu aku sendiri di rumah sakit melahirkan, telepon kamu berkali-kali, kamu gak angkat. Sekarang kamu bilang datang untuk jemput aku. Diam. Kamu gila. Sudah cukup aktingnya? Sudah cukup aktingnya? Karena ingatanmu buruk, aku akan bantu kamu mengingat. Di sini ada salinan dari rekaman kamera mobil malam itu. Di dalamnya ada percakapanmu dengan orang yang memberikan perintah. Selain itu, catatan transfer uang kerja keras Sunian kamu gunakan. Untuk membeli tas bermerek buat wanita simpananmu. Bos, dia menabraknya sampai mati. Baiklah, aku pergi dulu. Kapan bisa kasih uangnya? Li Jun, kamu secara sengaja melakukan pembunuhan dan kabur. Sekarang buktinya sudah jelas. Kami sudah lapor ke polisi sebelum datang. Nian. Ibu tahu salahnya. Li Jun itu ayah kandung anak. Ayah kandung di penjara, anak pasti terpengaruh. Kalian gunakan anak saya untuk menipu saya, juga mengancam berkali-kali. Mengancam saya untuk membuang anak. Kalian sebelumnya tidak berpikir bahwa anak saya dan saya terpengaruh dengan ini? Li Jun. Sekarang, segera. Saya ingin bercerai denganmu. Li Jun. Sekarang, segera. Aku ingin cerai denganmu. Sunian dasar pengkhianat. Kamu akan kena karma. Kamu, niatmu buruk, kamu tidak akan tenang. Aku tidak mau dipenjara, beri anakku. Berani sekali menyentuh orangku di depanku. Ingin mati. Jangan. Tuan Fu. Sebenarnya dia yang menyakiti adikmu, maafkan aku. Benar-benar maaf. Kamu bersalah. Jadi nanti, kamu harus tetap di sisiku. Pelan-pelan menebus dosa.
Nona Su, tuan kecil sangat lapar, terus menangis, cepat beri dia makan. Mau kemana? Tuan Fu, aku tidak bisa begini. Itu anak adikmu. Sebagai mantan istrinya, bagaimana mungkin aku menyusui tuan muda? Sunian, lihat aku. Bos, sepertinya dia sudah mati. Baik, aku pergi dulu. Yang menabraknya adalah Li Jun, bukan kamu. Selain itu, kamu sudah lama disiksa oleh Li Jun, juga korban. Aku juga pakai uang itu. Itu hutang yang harus dibayar Li Jun, bukan urusanmu dan tak ada hubungannya sama kamu. Sunian. Jangan baik hati sampai kehilangan batas. Tanggung jawab dan dosa yang bukan milikmu. Kamu tak perlu menyalahkan diri sendiri, mengerti? Ikuti aku. Maaf. Bangkit, bangkit. Adik, perkenalkan, ini Sunian. Calon kakak iparmu di masa depan. Tuan Fu, Anda. Sunian, mulai hari ini aku adalah pengagummu. Tahukah kamu, hal yang paling aku sesali adalah tidak menikahimu sebelum Li Jun. Kamu adalah. Tahukah kamu, hal yang paling aku sesali adalah tidak menikahimu sebelum Li Jun. Kamu adalah. Di taman bertahun-tahun yang lalu. Waktu itu kamu sedang menggambar sketsa orang. Saat itu kita sudah bertemu. Waktu itu aku berpikir, gadis sebaik dan seimut ini, alangkah beruntungnya kalau aku bisa menikahinya. Betapa menyenangkannya. Jadi aku berusaha keras, naik terus dan terus. Hanya saja aku tidak menyangka. Bertemu lagi denganmu bertahun-tahun kemudian. Sunian. Aku tidak berharap kamu bisa langsung menerimaku. Karena dibandingkan menerima orang baru dalam hidupmu, yang penting sekarang adalah menemukan dirimu sendiri. Oh, anakmu sudah ditempatkan bersama keponakanku, santai saja. Fu Yancheng. Terima kasih sudah memberitahu bahwa aku masih punya kesempatan kedua. Kenapa? Tidak enak badan? Agak kencang. Sakit. Sakit. Fu Yancheng. Tidak perlu repot-repot. Aku bisa melakukan. Jangan bergerak. Kamu gak berani melakukannya sendiri.
Fu Yancheng, kamu terlalu dekat. Udah kena. Sunian. Bisa nggak kasih sedikit imbalan dulu? Apa? Nggak ada apa-apa. Anggap saja aku ngomong ngelantur. Pakaiannya ada di sini. Kamu ganti dulu. Malam ini sudah larut, kamu istirahat yang baik. Aku mau mandi. Tadi situasi seperti itu. Fu Yanchen ternyata bisa menahan diri, tidak menyentuhku. Tidak bisa, sebelum kamu menerimaku. Aku tidak akan menyentuhmu. Tapi, Sunian, terima kasih. Aku gendong kamu masuk istirahat, ya. Sekarang hal terpenting buatku adalah merawat anak dengan baik lalu mulai melukis lagi. Hanya ketika aku bisa berdiri, baru aku bisa berdiri di sampingnya. Merawat anak dengan baik, mulai melukis lagi. Ketika aku bisa berdiri, baru aku bisa berdiri di sampingnya. Dengar, Pak Fu. Dalang di balik Li Jun membunuh muncul di perbatasan dan akan keluar malam ini. Halangi dia, aku akan datang sendiri. Ya. Tunggu aku menyelesaikan semuanya. Aku kembali mencari kamu.
Ada urusan mendadak, tunggu aku 2 hari. Setelah itu, aku ingin jawabanmu. Baik. Sebelum kamu kembali, aku juga harus semangat menjaga anak dengan baik. Siapa? Tarik wanita pembunuh itu ke bawah. Kalian siapa? Ini dia pengasuh yang ingin naik jabatan. Lepaskan aku. Siapa kalian? Diundang oleh Pak Fu menerobos masuk. Menerobos masuk rumah. Saya Ibu Fu Yanheng. Ini juga rumahku. Kamu bilang kamu barang bekas. Istri pembunuh. Pantaskah masuk keluarga Fu kita? Saya sudah cerai, saya cari uang dengan kerja keras, saya tidak mencuri atau merampok. Kerja keras? Menurutku dari tubuhmu. Pakai kemeja pria, keliling. Pikiran kotormu itu. Siapa yang tidak bisa melihatnya? Jangan buang waktu dengan orang rendahan ini. Kamu sendiri yang ingin naik status. Apa kamu memikirkan beban ini? Kamu, Apa yang kalian mau lakukan? pembunuh sudah dipenjara. Kamu sendiri tidak punya uang sepeser pun. Deng Menga akan yariku. Hak asuh anakmu akan diberikan kepada keluarga Li. Hanya dengan jentikan jari saya, hak asuh putri Anda akan diberikan kepada keluarga Li. Hei, jangan menangis. Kenapa kamu menangis? Berhenti menangis. Mantan ibu mertua itu tipe orang seperti apa? Saya rasa Anda yang paling tahu. Jika anak ini jatuh ke tangan binatang buas itu, mereka menggunakannya untuk melunasi hutang atau membuangnya di pinggir jalan. Tidak. Jangan sentuh putriku. Apa syaratmu? Jika Anda tidak ingin putri Anda meninggal, maka tanda tangani perjanjian kepergian sukarela ini sekarang juga. Bawa anakmu dan pergi jauh-jauh dari sini. Jangan pernah muncul di depan Fu Yancheng lagi. Kalau tidak mau anakmu celaka, segera tanda tangani perjanjian ini untuk pergi secara sukarela. Bawa anakmu dan pergilah sejauh mungkin dari sini. Jangan pernah muncul di depan Fu Yancheng lagi. Kamu punya waktu 3 menit. Ambil uang ini. Bawa anakmu pergi dari sini. Jangan biarkan Yancheng menemukannya selamanya. Atuh. Pergi ke rumah keluarga Li menanti mengurus mayat anak perempuan. Baik. Aku tanda tangan. Hanya pergi tidak cukup. Aku tahu sifat Yanchen. Jika kamu pergi, dia akan gila mencarimu. Aku ingin kamu membuatnya putus asa secara langsung. Aku ingin kamu membuatnya putus asa secara langsung. Ah, Katakan seperti yang aku katakan. Bilang padanya kamu mendekatinya hanya demi uang. Uangnya sudah dapat, kamu bosan bermain.
Tidak bisa. Saya. Kalau begitu, hanya bisa kirim putrimu kembali ke keluarga Li. Saya dengar Ibu Li Jun akhir-akhir ini sibuk kumpulkan uang. Sepertinya ingin menyelamatkan anaknya dan bayar utang. Fu Yanchen. Saya sudah cukup bermain. 1 juta dari ibumu saya sudah terima. Mulai sekarang kita selesai. Jangan cari aku lagi. Kamu bikin aku jijik. Aku tidak pernah menyukaimu. Jangan cari aku lagi. Kamu bikin aku jijik. Aku tidak pernah menyukaimu. Bagus. Ternyata demi uang, wanita macam apapun bisa melakukannya. Sudah terima uang, bawa anakmu pergi dari sini. Ini bukan tempat untuk kalian. Ada urusan mendesak, tunggu 2 hari. Setelah kembali, aku ingin mendengar jawabannya darimu. Maafkan aku. Fu Yancheng. Fu Yancheng, maafkan aku, jangan salahkan aku. Kita sudah tidak ada hutang. Aku tidak pernah menyukaimu. Bos Fu, kami baru saja menangkap dalang di belakangnya, ada di mobil belakang. Ini petunjuk penting kita, harus segera diperiksa. Serahkan pada polisi, segera kembali. Baik, Bos Fu. Tuan Muda, Anda sudah pulang. Sunian. Blokir seluruh kota meskipun harus gali sampai dalam. Blokir seluruh kota meskipun harus gali sampai dalam, temukan Sunian untukku. Jangan pandang aku seperti itu. Aku sudah cari 10 pengasuh, segera datang, pilih sesuka hati. Dia juga cucuku.
Aku tidak akan menyakitinya. Ya, Kekyonshin. Sunian pergi. Aku juga bisa merawatmu. Pergi dari sini. Kak Yancha. Ini aku, Jingjing. Lempar dia keluar. Yans. Kamu gila. Jingjing itu putri keluarga Chen, tunangan yang kupilih untukmu. Demi pengasuh rendahan itu, kamu mempermalukan ibumu? Bu. Kamu masih ingat kamu itu ibuku. Waktu aku diculik umur 5 tahun, kamu di mana? Waktu umur 15 tahun ambil alih perusahaan, kamu di mana? Kamu baru balik setelah aku dewasa, sekarang mengaku sebagai ibu untuk mengontrol aku? Mimpi. Kamu baru balik setelah aku dewasa, sekarang mengaku sebagai ibu untuk mengontrol aku? Mimpi. Dasar anak durhaka. Ibu ini semua untuk kebaikanmu. Perempuan gak jelas itu, kamu mau bawa lagi ke sini, ibu mending mati aja kalau begitu. Hidupmu bukan urusan ibu lagi. Jika kamu paksa aku jamin mulai besok kamu tak bisa keluar dari rumah lamamu. Dan tak akan bisa melihatku lagi. Kamu. Apa yang kamu bilang? Walau harus kehilangan segalanya. Aku hanya mau Sunian. Cari Sunian sampai dapat meski harus gali tanah. Baik. Halo, kamar kosong. Yang paling murah, ayo cepat. Hari ini semua kamar terisi. Tapi saya lihat masih ada kamar kosong. Saya bisa bayar lebih. Ini bukan soal uang. Keluarga Fu bicara, siapa berani Melawan grup Fu. kamu mau bikin bisnis mati. Cepat pergi. Jangan takutkan saya, nak. Cepat sadar. Kamu kecil imut. Akhirnya ketemu kamu. Bikin anakku di penjara, mau kabur sendiri. Mau ngapain? Li Jun masak, rumah kehabisan makanan. Utang ayah, anak bayar. Serahkan barang merugi itu, ada yang bayar 5 juta. Untuk beli yang imut ini. Kamu gila, dia kan cucumu sendiri. Barang merugi disimpan, jual buat bayar utang. Lipas. Wanita sialan, tenagamu besar juga ya. Lepaskan aku. Ah. Kalian. Ayo. Kalau kalian berani maju selangkah lagi, aku akan mengajak kalian mati bersamaku. Ayo. Kalau kalian berani maju selangkah lagi, aku akan mengajak mati bersama. Orang gila. Dia gila, ayo pergi. Rumah sakit, aku harus pergi ke rumah sakit. Tolong anaknya. Fu Yanchen, tolong anaknya. Jangan takut. Aku ada di sini. Sunian, lama tidak bertemu. Akhirnya ketemu kamu.
Kalau Fu Yanchen tidak bisa lindungi kamu, kamu sekarang milikku. Tuan muda, Hujannya terlalu deras. Ayo naik mobil. Kendarai lebih cepat. Baik, Tuan Fu. Tuan Fu, paye. Sunian, kamu di mana? Sunyan. Tuan Fu. Hujannya sangat deras. Mari kita kembali dulu. Aku sudah menyuruh semua orang keluar untuk mencari. Aku tidak percaya dia sudah meninggal. Aku tidak percaya. lepaskan aku. Kalian. Ayo, datang. Jika kalian berani maju selangkah lagi, aku akan membawa kalian mati bersamaku. Di mana ini? Di mana anakku? Sudah bangun. Tenang saja. Putrimu ada di sebelah, ada yang menjaganya, sudah turun demamnya. Kamu siapa? Kenapa kamu menyelamatkan aku? Kamutida Kangaku. Kamutida Kangaku. Aku adalah seniormu dulu. Kita pernah belajar ekonomi bersama-sama. Kamu Gu, Guyonzi. senior, kebetulan sekali. Tidak menyangka. Kamu ikut Fu Yancheng. Jadilah wanitaku. Aku bantu kamu balas dendam ke keluarga Fu. Bagaimana? Tidak bisa. Jangan sia-siakan usaha. Jendela semua sudah dilas mati. Kamu tidak akan bisa kabur. Ayo minum obatnya dengan tenang. Gu Yanzi, aku tidak bisa bekerja sama denganmu. Asal kamu lepaskan aku dan anakku, selama tidak melukai Fu Yancheng, aku bisa setujui syarat apapun. Untuk menyelamatkanmu dan anak perempuanmu, aku sudah berusaha keras sekali. Kamu bilang pergi ya pergi. Tidak mengenang masa lalu, tidak ingat kebaikan baru. Wanita.
Mengapa semuanya begitu tega? Lihat betapa dulu aku menyukaimu. Lihat betapa dulu aku menyukaimu. Gu Yanzi, apa hubunganmu dengan Fu Yanchen sebenarnya? Kenapa jadi begini? Nasib mempermainkan kita, aku dan Fu Yanchen selalu berebut hal yang sama. Tapi kali ini aku tidak ingin dia menang. Maksudmu malam itu ibunya Li Jun mengancam Sun Yan. Iya, Pak Fu, dan lihat ini. Aku menemukan membawa banyak uang tunai ke dermaga, membeli tiket kapal untuk malam ini, berencana kabur. Sekarang orangnya ada di dermaga. Ayo, YK. Perampokan. Di siang bolong merampok nenek-nenek. di mana Sun Yan? Cepat mati. Tidak tahu. Apa yang ada di dalam kotak itu? Itu uangku, kembalikan. Itu simpananku untuk masa depan. Ah, kembalikan. Orang yang mau masuk peti mati. Untuk apa memakai begitu banyak uang? Ah, tidak ah. Semua tumpah. Tunggu, tunggu. Aku akan bicara semuanya. Bicara. Kemana kau bawa Sun Yan? Aku tidak membawanya. Ada seorang pria yang suruh aku menakut-nakutinya. Pria dengan mobil mewah. Pria. Dia beri aku 500.000 supaya aku hilang, tapi aku waspada. Aku rekam nomor plat mobilnya. Halo? Permainan sembunyi sudah selesai. Ada masalah datang ke saya, jangan ganggu anak. Ingin menjadikanmu nyonya rumah. Tapi kamu malah kabur. Terpaksa harus mengabulkan keinginanmu. Gu Yanzi, lepaskan anak itu, ada masalah datang ke saya, jangan ganggu anak. Lihat dia. Untuk mencarimu, mirip orang gila ya. Fu Yancheng. Merasa sedih. Saya malah ingin menghancurkannya lebih lagi. Nomor platnya palsu, tapi Velg yang dimodifikasi, hanya ada satu di seluruh kota. Siapa? Ketua grup Gu. Gu Yanzi. Pergi ke rumah Gu. Nian-Nian.
Aku punya rahasia untukmu. Ini adalah ibu dari Fu Yanchen. Yang dia peluk itu adalah aku. Kamu adalah Benar sekali. Kakak seibu beda ayah dari Fu Yancheng, anak haram dari wanita itu. Lahir dari ibu yang sama, dia adalah anak emas. Kenapa aku harus hidup seperti tikus? Kenapa? Jadi kau mau memanfaatkan aku buat balas dendam padanya. Lahir dari ibu yang sama, dia adalah anak emas. Kenapa aku harus hidup seperti tikus? Kenapa? Jadi kau mau memanfaatkan aku buat balas dendam padanya. Balas dendam? Aku cuma ambil kembali yang memang milikku. Masih ingat kecelakaan di jalan tol Binhai itu? Kau yang menyebabkan kematian adik kandung Fu Yancheng. Dia juga keluargamu. Tapi apa mereka anggap aku sebagai keluarga? Kalau mereka nggak adil, kenapa menuntut aku untuk adil? Lihat saja nanti. Halo. Ah, ya ampun. Adik Kezayangangku, Dangar ko Salatanka Pelakunya. Lelah sia-sia. Sayang sekali. Dan kau malah kehilangan harta kecilmu. Lepaskan mereka. Ada masalah, selesaikan denganku saja. Baiklah, datang temui aku. Sandiria. Jangan bawa polisi. Kalau tidak, aku potong talinya. Pak Fu, depan adalah villa pribadi Guyanzi. Tim pengawal siap serang kapan saja. Aku masuk sendiri. Tidak bisa, itu berbahaya. Selama Sunian dan anak masih ada di tangannya. Aku tidak bisa mengambil risiko. Selamat datang di rumah, adik. Aku punya hadiah untukmu. Yanchen, tolong aku. Ibu, Nyonya Fu. Masih ingat aku? Kamu anak nakal. Kamu belum mati. Dulu demi menikah ke keluarga Fu, saat musim dingin kamu membuangku di depan panti asuhan. Ibu. Camus me manquait jam. Ulang tahunmu adalah noda dalam hidupku. Yanchen, cepat selamatkan aku. Diam. Ini surat peraliansam dan pernyataan pelepasan Aquaris. Tanda tangani, kembalikan semua milikku kepadaku. tanda tangani ini. Lepaskan mereka. Tentu saja. Tanda tangan, lepaskan mereka.
Kenapa terburu-buru? Kesepakatan sudah dibuat. Tapi aku belum selesai bersenang-senang. Tanda tangan, lepaskan mereka. Kenapa terburu-buru? Kesepakatan sudah dibuat. Tapi aku belum puas main. Yan Chen, dia benci kamu, cepat pergi. Benar-benar pemandangan yang menyentuh. Aku jadi cemburu deh. Jangan sentuh aku. Pergi. Guyanxi, lepaskan dia. Berani coba bergerak lagi. Jangan sakiti anak itu, kalau ada apa-apa, biar aku yang hadapi. Baiklah, tunjukkan sedikit ketulusanmu. Berlutu. Mais mon Padacus et Pertianjing. Yan Chen, jangan berlutut. Kau akan merusak reputasi keluarga Fu. Fu Yan Chen, Kau tidak boleh berlutut. Aku hitung sampai 3. Ça tue. Doigt. Fu Yanshen. Ah. Fu Yan Chen, kamu juga ada hari ini. Lepaskan mereka. Ini pria yang kamu pilih. Si kecil imut. Ah, Berani kamu melukai aku, jika kamu ingin mati. Aku akan kabulkan. Ah. Mengganggu orangku. Ini akibatnya. Mati saja. Fu Yan Cheng. Ah, Fu Yansheng. Kamutama. Piso ini menuzuk le hermu. Kamutida kakanselama. Ah. Fu Yan Cheng. Tolong. Cepat panggil ambulans. Kenapa kamu melindungi? Kenapa kamu begitu bodoh? Jangan menangis. Aku akan selalu melindungimu. Fu Yan Cheng. Putusan untuk Presiden Fu Guyanzi sudah keluar. Dia dijatuhi hukuman seumur hidup. Dan dia sudah masuk penjara. Seumur hidupnya takkan bisa keluar lagi. Dunia jadi berkurang satu masalah. Dan satu lagi, Nyonya Besar sudah kembali ke Amerika. Dia bilang takkan campur tangan lagi. Dia akan menebus dosa di sisa hidupnya demi orang itu. Nian. Mulai sekarang, kamu adalah nyonya rumah ini, tak ada yang boleh membuatmu menderita lagi. Punggungku sakit. Ketarik. Aku panggil dokter. Dokter tidak bisa sembuhkan. Harus ciuman biar sakitnya hilang. Udah dewasa kok pura-pura sakit. Nanti kita sekeluarga 4 orang gak akan pisah. Sunian, ingat di kehidupan ini aku hanya milikmu.